Ya, lanjut lagi, kita lanjut lagi. Nah, tadi sampai ke batas atas terkecil ya, batas atas terkecil. Jadi ingat tadi kan batas atas itu tak terhingga banyaknya. Jadi ada titik, ada bilangan, banyak sekali kan ya. Nah, maka dari itu pasti ada nanti yang terkecil ya. Pasti nanti ada yang terkecil ya di sini ya. Ya, batas atas terkecil itulah yang nanti kita sebut sebagai supremum ya. Di batas atas terkecil itu bisa kita sebut sebagai supremum. Dengan konsep apa tadi? Dengan konsep bahwa pengertian bahwa batas atas itu bisa menjadi himpunan atau bisa juga bukan anggota himpunan kan ya, berarti nanti supremum juga iya. Supremum itu bisa nanti bisa menjadi anggota himpunan S itu sendiri ataupun dia bukan anggota S itu sendiri. Itu harus Anda pahami betul. Sekali lagi, jika S terbatas ke atas, nanti kalau kita bisa menemukan suatu batas atas yang paling kecil ya, maka nanti O ini disebut sebagai batas atas terkecil, batas atas terkecil. Jadi kita sudah tidak bisa menemukan lagi batas atas yang lebih kecil dari O ya. Itu maka nanti disebut supremum ya. Nanti bisa ditulis sebagai O sama dengan supremum S sub ya. Sub S buah biar seger ya. Nah, nanti ditulis U sama dengan sub S ya. Ini maksudnya U itu sebagai supremum dari S. U itu sebagai batas atas yang paling kecil dari S. Ingat tadi batas atas itu bisa menjadi anggota himpunan, bisa juga dia bukan anggota himpunan. Itu harus Anda pegang betul. Jadi nanti kalau Anda ingin menunjukkan bahwa U itu supremum, bagaimana langkahnya? Yang pertama, kalau U itu supremum ya harus Anda tunjukkan dulu bahwa U itu adalah batas atas ya. Anda tunjukkan dulu batas atas. Tadi konsep batas atas itu gimana? Ya, batas atas itu ya nanti jika kita menentukan suatu himpunan, suatu bilangan ya nanti bahwa himpunan bilangan itu harus lebih besar sama dengan dari anggota S itu sendiri gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita ingin menentukan suatu batas atas ya, misalnya kita ambil himpunan bilangan real dengan batas tertentu ya, maka anggota himpunan itu harus lebih besar atau sama dengan dari setiap anggota S itu yang pertama kita tunjukkan dulu bahwa dia batas atas. Kemudian yang kedua kita tunjukkan bahwa dia batas atas yang paling kecil ya. Nanti Anda pahami betul ya untuk definisi dari supremum ini, karena nanti untuk barisan juga bisa kita pakai, nanti untuk barisan bisa kita pakai. Jadi kita pelan-pelan saja. Begitu juga nanti yang terbatas ke bawah. Nah, jika S terbatas ke bawah, maka nanti kan dia mau punya batas bawah. Dari batas bawah yang banyak sekali itu kan kecil ya. Semakin ke kiri kan konsep dari garis bilangan semakin kecil ya. Berarti nanti ada yang terbesar. Dari yang kecil nanti pasti ada yang terbesar ya. Ya, batas bawah yang terbesar itulah nanti yang disebut sebagai infimum ya. Nah, jadi nanti kalau di sini disebutkan W ya. Jadi tidak ada lagi bilangan yang lebih besar dari W ya. Maka itu nanti W disebut infimum. Jadi W itu sudah yang paling besar, batas bawah yang paling besar. Ini maaf, ini tipu, ini batas bawah yang paling besar, batas bawah yang paling besar, batas bawah yang paling besar. Ini maaf, ini tipu. Ini batas bawah yang paling besar. Ini nanti ini batas bawah yang paling besar. Batas bawah yang paling besar. Nggak mau jalan. Nah, ya, ini batas bawah yang paling besar. Jadi maaf, ini tipe. Jadi
infimum itu batas bawah yang terbesar. Infimum itu batas bawah yang terbesar, batas bawah yang terbesar. Ya, ini pemahamannya ya, ini pemahamannya tadi. Ada batas atas banyak sekali ya, supremum ya letaknya di sini. Karena dia supremum kan batas atas yang terkecil. Supremum itu bisa menjadi anggota dari S, bisa juga tidak. Bisa nanti adalah titik berlubang, bisa juga nanti titik padat ya, jadi tidak berlubang. Begitu juga nanti untuk infimum ya, infimum yang jadi infimum dan supremum itu nanti berupa bilangan ya, berupa bilangan, bukan berupa himpunan, berupa bilangan. Ya, kita perinci lagi untuk esensi dari definisi supremum dan infimum tadi. Ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk membuktikan atau menunjukkan suatu supremum berarti nanti ada dua kondisi yang harus Anda tunjukkan di sana. Ya, kalau U supremum dari S ya, yang pertama, kondisi pertama U itu adalah batas atas. Bagaimana menunjukkan U itu batas atas? Bahwa U itu harus lebih besar sama dengan dari setiap anggota S, semua anggota S. Jadi semua anggota S ini harus lebih kecil atau sama dengan U. Ya. Ini ada tanda sama dengannya, ini berarti U bisa menjadi anggota himpunan S juga. Seperti itu ya. Nanti direnungkan baik-baik nanti. Kondisi kedua, kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa U batas atas ya, kita posisikan bahwa U itu adalah yang terkecil dari batas atas yang lainnya. Jadi nanti kalau kita ambil sembarang bilangan real sebagai batas atas ya, berarti nanti sembarang bilangan real ini harus lebih besar sama dengan U itu sendiri. Lebih besar sama dengan U itu sendiri. Ya, kalau K ini kita tunjukkan ternyata kok K sama dengan U ya berarti K itu ya U itu sendiri kan itu. Jadi pembuktiannya seperti itu. Begitu juga nanti untuk batas bawah, infimum, batas bawah terbesar. Ya, W batas infimum dari S ya kita tunjukkan W sebagai batas bawah dan W sebagai batas bawah terbesar. Ya, akibat dari lema ini nanti jika terdapat M anggota bilangan real dengan M lebih kecil dari U, maka W bukan batas atas ya. Jadi nanti jelas kalau sebagai akibatnya kalau U supremum dari S ya, kalau ada bilangan itu lebih kecil dari U ya, maka dia bukan batas atas. Akibatnya itu. Begitu juga ini nanti kalau W sudah kita buktikan sebagai infimum, kalau ada bilangan yang lebih besar dari W ya, maka dia bukan batas bawah. Itu ya. Jadi nanti silakan ditaruh ulang videonya. Supremum dan infimum suatu himpunan terbatas bersifat tunggal ya. Ini mengatakan bahwa himpunan terbatas bersifat tunggal itu supremum dan infimum ini adalah suatu bilangan tunggal. Infimum itu bilangan tunggal. Kita narasikan saja ya, jika kita ambil gunan tak kosong sebagai subset dari bilangan real, kita ingin membuktikan bahwa supremumnya tunggal ya. Misal U1, kalau tunggal kan kita analogikan ada yang tidak tunggal, misalnya U1 dan U2 supremum. Kalau U1 supremum S itu, maka U2 batas atas dari S ya. Kalau U1 supremum U2 batas atas kan harusnya U1 lebih kecil sama dengan U2 ya. Karena U2 ini kan tadi kita misalkan ya, U2 supremum S ya, U1 ya batas atas dari S, maka U1 lebih besar sama dengan U2. Dua hubungan ini kan apa ini simpulannya ya, U1 sama dengan U2. Ini bersifat tunggal. Ya, seperti itu ya. Nanti silakan dicermati lagi,
dibaca pelan-pelan. Ya, kita narasikan ya. Jadi nanti kalau ada himpunan tak kosong, maka hanya terdapat satu supremum tadi ya, karena ketunggalan ini tadi, ketunggalan supremum dan infimum ini tadi, maka nanti hanya terdapat satu supremum. Maka nanti kalau jika dapat ditunjukkan, maka supremum harus ya, jika wahaya itu tadi, karena supremum kalau ada batas atas ya maka dia harus lebih besar dari supremum itu sendiri. Jadi, supremum itu kan batas atas terkecil kan, supremum itu batas atas terkecil. Berarti kalau ada batas atas yang lain, berarti dia harus lebih besar sama dengan supremum itu. Ya. Berarti untuk batas bawah juga analoginya sama. Sehingga suatu himpunan tak kosong S dengan S adalah himpunan bagian dari bilangan real, maka hanya terdapat 4 kemungkinan. Apa saja itu? Dia mempunyai supremum dan infimum, hanya mempunyai supremum, hanya mempunyai infimum, tidak mempunyai infimum dan supremum. Ini tadi yang pertama kalau dia himpunan terbatas ya. Himpunan terbatas itu kan mempunyai batas atas dan batas bawah. Himpunan yang memiliki batas atas pasti memiliki supremum. Himpunan yang memiliki batas bawah pasti memiliki infimum. Kemudian hanya memiliki supremum, berarti himpunan tersebut terbatas ke atas ya. Dia mempunyai batas atas, pasti memiliki supremum. Ini juga iya, dia terbatas ke bawah, dia memiliki batas bawah, pasti memiliki infimum. Kalau tidak mempunyai infimum dan supremum ya dia tidak terbatas gitu. Nanti kita berikan kriteria supremumnya ya, nanti kita berikan penjelasannya lebih lanjut ya nanti.